Baru itu saya bilang tadi, baru melihat Kiai ini, yang kita lihatnya aja sudah rasanya hati ini teduh. Beliau bisa dibilang teman, bisa guru, pokoknya bisa ditengahkan beliau ini. Jadi kita ini dianggapnya ya anak, murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ashabihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur pada Allah atas nikmat Allah, hari ini telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita berdakwah syiar Islam, juga bersolawat pada Rasulullah SAW, dan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali saudara-saudaraku dalam acara kenangan indah bersama guru kita Syekh Zawi Zam. Jadi kita menampilkan murid-murid beliau, anak cucu beliau yang dulu pernah ada kenangan-kenangan indah bersama beliau, menceritakan bagaimana karakter beliau, guru kita, apa yang pernah beliau alami bersama guru. Jadi dilanjutkan, alhamdulillah ada di hadapan saya saudara kita, kanda kita Haji Syafiar. Beliau cukup lama masih guru kita mengajar di Masjid Agung. Beliau sudah bersama guru kita, jadi mungkin juga banyak kenangan bersama guru kita. Sampai saat ini beliau aktif mengamalkan amalan guru kita, mengikuti majelis taklim beliau, gak pernah tinggal mengikuti majelis zikir, majelis maulid, semua yang amal-amalan dari guru kita beliau pakai, beliau laksanakan. Jadi langsung saja saudara-saudaraku, kita dengar, mungkin berkenalan dulu sama Kaji ya, kenalan nama, mungkin tinggal di mana ya, tahun berapa dulu pernah jumpa dengan guru kita. Fadhol ya Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syafiar, Haji Syafiar Yunus. Saya tinggal di Jalan Bambang Utoyo, Lubung Kukunan, RT 11, nomor 42, bertepatan di depan rumah dinas Kapolda Negeri. Saya berjumpa dengan Kiai kalau tidak salah tahun 2003. Pada saat itu saya sebagai pengurus Masjid Syariatul Islamiyah beserta komponen-komponen yang lain ingin mengadakan cawisan, Ustaz. Manggil Ustaz ya. Manggil Ustaz. Jadi di dalam itu kami mengadakan rapat, siapa yang bakal jadi penceramah kita ini kan. Jadi di situ ada Bapak Amir Fauzi SE, beliau sekretaris masjid kami. Beliau kenal, katanya ada kiai yang ngajar di Masjid Tiga Ilir dan di Pasar Putor Masjid Agung. Nah, dari situlah kami minta beliau untuk menghubungi beliau kiai, katanya tinggal di Ilir. Dari situ kami jadwalkan kiai ngajar tempat kami hari Sabtu malam Minggu ba'da maghrib. Nah, dari situlah perjumpaan saya dengan beliau. Setiap hari, setiap majelis, saya dan saudara ipar saya, Ustadz Ilyasa, antar jemput kiai. Jadi kadang Ustadz Ilyasa, kadang saya, pasti 2 motor itu, Ustadz. Setelah majelis kami antar pulang. Nah, biasanya kami makan dulu di dekat depan situ, di depan Satire itu ada martabak khas, martabak khas sama teh manis itu kesukaan kiai dulu. Nah, tiap malam minggu saya dan Ustadz Ilyasa nganter kiai.
pasti bawa motor. Kadang kiai ikut saya, kadang kiai Ustaz Ilesa. Nah, perkenalan itu memang saya selama belajar, saya tidak pernah menemui seorang ulama seperti Kiai Zarizo. Beliau sangat tawadu, beliau sangat rendah diri. Jadi murid beliau itu dari yang pintar, yang sedang, yang biasa, sama saja. Nah, itu yang jadi buat saya selama ini. Biasanya kalau kita belajar dengan kiai itu mau masuk aja kita sudah banyak ininya, tapi beliau tidak. Kita digandeng, dipeluk, dia apa itu. Itulah kenang-kenangan saya dengan kiai. Masya Allah, tidak ada ulama seperti itu. Biasanya ulama kalau kita ini sedikit sudah, dia dulu bilang, Safia, kau duduklah di sini. Yang penting kau belajar, bisa tak bisa, kaget lama-lama bisa. Itu nasihat beliau kepada saya. Itu yang selalu saya ingat-ingat. Jadi dulu pernah bersama ini ngantar juga ke Masjid Agung gitu. Ya, ya. Dulu belajar apa di Masjid Agung kalau setahu tadi itu? Kalau di Masjid Agung itu dulu beliau suka buka kitab Satu Soliki, masalah-masalah fikih kan. Sebenarnya kalau saya belajar beliau kan fikihnya maupun ujian. Kalau hari Rabu itu kita belajar tafsir Jalalain, belajar banyak dari yang ini masuk hikam. Lalu di sini, ya, di masjid kita sini. Ya, masjid kita sini hikam. Ini rahasia sufi. Jadi banyak kitab-kitab gundul ya sih. Itu kata kiai dulu, walaupun kamu belum bisa baca, kau ikutlah di sini, kaget lama-lama bisa. Itulah yang selalu anak ingat pesan kiai itu. Dulu melihat guru kita ini bagaimana karakter dia itu, wongnya. Apa yang teringat kalau ingat guru kita? Saya selama belajar dengan guru-guru lain, baru itu saya bilang tadi, baru melihat kiai ini, yang kita lihatnya aja sudah rasanya hati ini teduh. Beliau bisa dibilang teman, bisa guru, pokoknya bisa ditengahkan beliau ini. Jadi kita ini dianggapnya ya anak murid. Beliau tidak pernah yang nama itu, kalau kita belajar salah, kalau kita belajar ini, tidak pernah beliau bilang yang ini nih. Beliau menasihati kita, beliau memberikan kita yang mana yang ini bagus, yang mana yang jahat. Itu yang beliau ajarkan kepada saya. Selama saya belajar ini memang saya belum bisa ngajar orang, tapi ilmu-ilmu beliau itu mungkin sudah saya dapat, sudah saya pakai sendiri, dan untuk anak istri saya sudah saya bisa pakai sendiri itu, Ustaz. Masalah fikih, masalah tasawufnya, masalah itu, walaupun tidak banyak saya yang dapat, tapi saya bisa pakai sendiri. Mungkin dengan yang kecil-kecil saya bisa lah, sudah saya kasih pengetahuan kan dengan bos-bos mungkin belum tahu pengetahuan kan, masalah-masalah kadang-kadang masalah sholat, rukun sholat apa, kadang-kadang kan yang kita nih masjid-masjid lain kan banyak yang mau nyanyi imam, tapi dia nggak tahu rukun sholatnya, nggak tahu wajib sholat, sunat sholatnya. Alhamdulillah saya diajari kiai. Dulu saya juga sebelum belajar dengan kiai dulu suka ngimam. Nah, di situ kiai kasih tahu saya nggak bisa jadi saya nggak bisa ngimam kecuali darurat. Ada yang lain ya, ada yang lain. Tapi kiai juga berpesan dengan saya. Kita punya adab, kasih dulu tahu pada jemaah yang lain, mau nggak? Saya nggak bisa apakah saya bisa jadi imam? Kalau mereka sudah oke, setuju, kita laksanakan. Kalau mereka tidak, jangan kita laksanakan. Sebab takutnya ada fitnah yang nanti. Itu kata beliau dengan saya.
Jadi banyak ilmu-ilmu yang setelah saya dapat dari mereka tuh. Padahal dulu tuh di tempat saya itu ada juga maksudnya kayak Ustaz, tapi tidak kayak mereka, tidak kayak beliau. Beliau sangat gimana lagi gitu ya, dia bisa diutarakan. Dia semuanya sudah komplit ya, itu pendapat saya. Ya, jadi cara memberitahunya tadi ya, Ya. kita tidak dengan mood, dengan enak, tidak tersinggung kita Betul. cara penyampaian, karena dia menganggap sebagai anak sendiri gitu Ya, kan. Jadi bukan kita sebagai murid aja, murid ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi satu pengalaman yang cukup lama. Sejak tahun berapa lah ini? 2003 betul. 2003 ya. Saya jadi dulu pernah dapat amalan dari dia tiap hari Minggu itu kan ada amalan. Itu ada amalan saya dulu dikasih, semua dikasih. Nah itu saya amalkan itu. Saya lupa. Jadi kalau kerjakan saya maghrib sambil itu kalau kamu nanti amalkan ini mungkin kamu bisa lebih haji. Alhamdulillah saya. Bukan sholawat itu, sholawat yang untuk naik haji bukan? Bukan, ada doanya itu. Ada doa. Iya, ada doanya itu. Oh. Nah, tiap harus maghrib tiap harus itu. Padahal banyak kan beliau ngasih saya kayak yang kunci langit itu. Terus saya kalau dulu beliau kasih amalan itu saya laksanakan ke dulu. Nah itu ya saya dulu belum siap, belum apa. Ya kan tidak terduga mau pergi haji itu. Tapi dengan adanya beliau kasih amalan itu, alhamdulillah 2006 saya naik haji. Padahal tidak ada di pikiran saya tuh bakal naik haji itu. Nah, itu. Doanya saya lupa doanya ya. Lupa lagi. Kalau nanti bisa dibagi ke kawan-kawan kita. Insya Allah saya buka lagi nanti itu amalan mereka, amalan beliau itu besar yang sudah diberikan kepada kita kan, yang sudah banyak kita amalkan kan. Ya itulah tadi beliau ngasih amalan, sudah tuh dengan beliau juga kita belajar, kita dapat ilmu, kita dapat amalan, kita dapat kadang-kadang dapat jamuan. Tidak mungkin di Palembang nih apa di ini belum ada yang kiai kayak beliau ya. Jadi istimewa ya. Istimewanya jadi, itu. Ilmu dapat belajar gratis, ya. Kasih makan yang enak. Fotokopian amalan dapat ya. Macam kayak Asia Sufi itu kan bukunya saya kasih itu jilitan Ustaz. Asia Sufi ini apa nih tafsir Jalalain sama doa itu banyak saya dapat. Alhamdulillah. Tapi rasanya saya sangat kehilangan sebabnya saya belum ya pas akhir-akhir mendekat ajalnya baru saya agak ini kan dulu memang agak terlena oleh karena kerja dulu saudara. Alhamdulillah. Jadi yang berkesan tadi ya amalan ini ya, amalan untuk naik haji tadi ya, dapat terkabul ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Ada ini lagi yang ini mungkin kesan mungkin juga yang sangat berkesan. Mungkin juga saya ini karena tahun 1997 ibu saya meninggal ya. Di situ ya saya dulu kan maklum mudanya agak ini ya, ibadatnya aja masih bolong-bolong saya. Ya. Jadi waktu ibu saya meninggal, disitulah saya bacakan Yasin 40. Setelah baca Yasin 40 itu, mungkin saya dan terakhir itu kayak ada sinar mendekat ke saya. Nah mungkin itu dalam hati saya mungkin beliau ini. Tapi dari 97 ke 2003 itu mungkin jenjangnya itu saja. Jenjangnya mungkin saya disuruh belajar ngaji, belajar apa di masjid itu kan. Nah dari situlah sampai ketemu dengan beliau. Mungkin itu saja. Tapi ya perasaan saya itu di situ. Perjumpaan saya itu mungkin dari beliau itu sudah mengajak saya mungkin. Jadi sejak itu mulai ya ibadahnya. Pas itu mulai ibadahnya kayak itu ketemu beliau lagi.
Kayak kan kalau selama ini kan ibadah kita ya kayak gitu aja. Beliau kita tahu rukun sholat, kita tahu rukun tayamum itu mandi wudu air, semuanya kita insya Allah ya walaupun belum bisa ngajar tapi kita bisa suruh pakai untuk kita untuk keluarga ya untuk anak-anak. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang perlu ini disampaikan. Untuk sementara ya Cukup ya. Jadi alhamdulillah. Jadi satu lagi kita banyak mendapatkan masukan, banyak mendapatkan gambaran bagaimana dulu sosok guru kita Syekh Zaizam yang beliau langsung berjumpa dekat sama beliau. Ini Haji Syafiar ini murid beliau ya, cukup lama. Jadi alhamdulillah insyaallah kita dapat inspirasi, dapat bagaimana mungkin terakhir ada nggak pesan-pesan untuk kawan-kawan kita nih? Mungkin dia sama-sama jemaah kita, santri, mungkin atau para ustadz, para alim ulama kita yang pernah murid-murid beliau, ada pesan atau ini? Ya, saya pesan walaupun beliau tidak ada lagi, tapi kita tetap fokuskan, tetap pesan dia, pesan beliau, kita harus belajar dan ikuti zuriatnya. Karena dengan kita ikuti zuriat beliau, berarti kita masih berhubungan dengan beliau. Kita hanya lain alam aja, tapi beliau tetap mantau kita. Beliau tetap hadir. Ya, tetap. Ini aja kan kemarin-kemarin tadi kan saya masih majelis taklim, belum ikut apa nih, ratib ya. Nah itu mungkin beliau itu ya saya tuh sekali suka mimpi dengan beliau tuh kayaknya dia minta kalau dulu ya bonceng motor ya. Nah itulah mungkin saya bermimpi kok mimpi apa saya mimpi kok kayak gini. Akhirnya saya mengikuti beliau, mengikuti Ustaz kan majelis ratib sama mungkin dia tetap memantau murid-muridnya. Beliau tetap memantau murid-muridnya. Jadi murid-muridnya yang menjauh tetap mendekat, jangan jauh dari jemaah Sultan Agung. Nah, itulah yang kita idam-idamkan pesan beliau kan. Jadi perlu untuk para yang bisa mendengar ya, pernah murid-murid beliau belajar di sini atau yang sudah jadi ustadz, kiai ya, atau teman-teman kita yang lain, majelis zikir, majelis maulid, majelis ratib ya. Ini pesan beliau cukup bagus juga untuk kita jalin silaturahmi ya. Jadi selain kita beramalkan amalan guru kita, ya hadir ke tempat sini. Kita bersama-sama insya Allah senang guru kita. Bila akan senang kita berkumpul bersama mengamalkan amalan beliau, membesarkan majelis kita ya, bersilaturahmi dengan beliau. Ini dulu pada saudara-saudaraku, alhamdulillah dengan Haji Syafiar kita sudah ngobrol. Nanti bisa kita sambung lagi di waktu yang lain. Lebih kurang kami mohon maaf. Wa'aful minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.